dan perantauan di sini. Aku sering rindu sama kedua orang tuaku. Dan aku suka iri sama kawan-kawan yang sering ditelepon sama kedua orang tuanya. Contohnya kayak gini. Halo Magdalena, pulanglah ke New Zealand. Mama rindu, bapak kangen. Enak ya kan? Kalau aku nggak pernah ditelepon, selalu aku nelpon. Kayak gini. Halo Ma, ayo pulang ya ke kampung. Ayo rindu kali sama mama, sama bapak. Dijawab mama aku. Pulanglah, pulang. Sempat kau pulang sebelum wisuda, ku pecahkan kepala kau. Pulang kampung pecah kepala. Iya, itu mama aku. Mama di Medan. Dan mama di Medan, sebelum jadi mama, dia juga anak cewek di Medan. Dan hobi anak cewek di Medan memang aneh. Hobi orang ini bawa becak galon. Oh, kalian yang sering angkat ban sampingnya? Itu dia bawa, bukan sendirian. Sambil bonceng kawan-kawannya, satu kampung. Sambil bawa galon yang ada isi airnya, ada yang enggak. Itu keliling-keliling, sambil ngangkat ban sampingnya. Putar-putar keliling-keliling. Bukan di jalan raya, biar lo tahu. Di tong setan. Di tong setan dibawanya putar. Dan memang aneh, hobi cewek ini dan memang aneh. Hobinya tukang pukul, bawa becak, begal, geng motor, begal geng motor naik becak. Dan aku mahasiswa akhir yang merantau di sini. Dan mahasiswa akhir itu lebih sering mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan aku bangga kuliah di Aceh. Tepuk tangan buat Aceh. Di sini sholat Jumat itu masjid-masjid penuh, rame. Beda di kota asalku sholat Jumat, lebih rame yang jaga selot daripada yang sholat. Iya, di sana swallow wudhu aja hilang. Swallow wudhu hilang. Dan masih penting di kota-kota lain itu pergi pakai swallow, pulangnya bawa ejer, sepatu, ya kan? Di tempat kami di kotaku itu pergi sholat Jumat, memang nggak pakai selop orang ini. Pulangnya bawa selop semuanya. Selop siapa dipakai ini? Iya, di sana jangankan selop, sajadah, kotak infak, gorden, mimbar kubah, toa masjid, kubah masjid, pintu kamar mandi, keran air wudhu, semuanya hilang. Memang aneh. Dan semenjak di Aceh aku jadi suka kopi. Dan aku suka kopi. Kopi yang aku suka itu kopi luwak Arabica. Ya, yang sempat viral bubuknya bisa terbakar. Ingat kan yang bubuknya bisa terbakar? Iya, aku suka kopi luwak Arabica. Makanya muka aku kayak ada arang-arangnya. Tapi lebih mirip ke luwaknya. Apalagi taiknya yang udah kering. Dan aku mahasiswa akhir yang pastinya aku udah KKN. Dan aku KKN kemarin di Blangkejeren, Gayolwes. Itu perjalanan dari Banda Aceh ke sana jauh, lama. Dan perjalanan di sana kita mitosnya orang yang gak pernah mabuk di jalan lewat jalan sana jadi mabuk. Dan itu terjadi sama kelompok aku, kawan-kawan. Ada beberapa orang yang gak pernah mabuk, tiba-tiba semuanya jadi pemabuk. Ya, memang minum tua kami. Dan gara-gara KKN, aku jadi tahu kerjaan cewek dari bangun pagi sampai tidur lagi aku tahu. Mulai dari bangun pagi, sikat gigi, masak nasi, jemur padi, ngasih makan babi, tahu semua.
alhamdulillah di kelompok aku yang paling ganteng. Udah terbayang kan kalau aku yang paling ganteng, yang paling jelek gimana? Memang gak usah dibayangin kak. Memang gak ada itu. Memang bukan aku. Dan cowok di kelompok kami ada 4. Dan alhamdulillah aku nomor 4. Dan hampir gak pernah disuruh. Gak pernah dapat kerjaan. Awal-awalnya aku senang, tapi akhir-akhirnya aku sedih. Ih, kok gak pernah disuruh-suruh aku ya. Dari 32 hari kami KKN, aku disuruh di hari ke-29. Itu pun gara-gara semua cowok udah dapat kerjaan, tinggal aku yang belum. Dan mereka terpaksa nyuruh aku. Terpaksa. Aku kebetulan ngantar cewek dari rumah Pak Geci ke rumah Pak Sekdes, gara-gara dia sakit demam. Ini ceweknya cantik. Aku bonceng, di jalan aku ajak cakap-cakap, karena posisinya maghrib-maghrib. Biar gak kosong kali pikirannya ya kan. Aku ajak cakap-cakap, alhamdulillah sampai rumah. Pas masuk, gedebang, kemasukan.